Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Sahabat Impact Family yang saya kasihi, yang dikasihi Tuhan, saya harap saudara dan keluarga semua dalam keadaan baik dan saudara siap mau merenungkan firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu ini kita belajar dari kitab Nehemia. Kita melihat kepemimpinan Nehemia, orang yang smart ya. Dia luar biasa. Pada pasal yang ke-7 mulai ayat 5 itu dijelaskan orang-orang yang pulang ya. Jadi oleh raja diizinkan pulang ke Yerusalem. Nah, jadi saudara, supaya saudara mengetahui bahwa dulu pada waktu orang-orang itu dibawa ke Babel, mereka orang-orang pilihan ya. Banyak orang-orang yang pandai ya, saudara tahu seperti Daniel, Esther ya, orang-orang yang punya kemampuan, mereka dipilih juga termasuk Nehemia ini ya. Tapi ini saudara, mereka dibuang itu 70 tahun. Jadi ini sudah tahun keberapa, kemungkinan juga ada orang-orang yang sudah dilahirkan di Babilonia ya. Jadi mereka sudah dapat pekerjaan yang mapan di sana. Nah, pada waktu mereka sudah diizinkan pulang, Nehemia ini mencatat semua. Jadi saudara, perlu ada catatan ya. Data-data itu perlu disimpan. Sehingga sampai sekarang kita bisa membaca. Jadi kita bisa mengetahui berapa banyak orang yang pulang ke negaranya. Ya, Tuhan memang sudah berjanji ya bahwa mereka pada suatu saat mereka sudah bertobat, mereka sudah ingat lagi akan kebaikan Tuhan, mereka kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan memenuhi janjinya dan mereka dikembalikan ke negaranya. Nah, pada waktu mereka dikembalikan saudara, karena mengetahui ada bangunan yang sedang berlangsung, mereka juga dikatakan ya, ini ayat yang bagian terakhir, dikatakan mulai ayat ke-70 ya. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu. Sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas. 1.000 dirham ya. 50 buah bokor penyiraman dan 530 helai kemeja imam. Jadi orang-orang ini sudah berhasil di sana, dan pada waktu mereka pulang juga mereka masih ingat sedang ada pembangunan, mereka menyumbang ya, termasuk untuk pakaian imam. Nah, lalu 71 pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Nah saudara, ini ada harga-harganya. Dirham itu, 1 dirham itu 4.000 sekian kalau uang Indonesia. Dan tapi ini dikatakan sekian itu dalam rupa emas ya. Jadi berapa juta itu ya. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Ya, ini masih ada lagi saudara. Lalu 73, adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat para budak itu di Bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Jadi mereka kembali ke daerah masing-masing, tetapi mereka tidak lupa, mereka datang juga, mereka memberi sumbangan. Ya, jadi apa yang mereka sudah peroleh, mereka juga menyisihkan untuk menyumbang supaya berhasil pembangunan ini. Nah, saudara-saudara, luar biasa kita lihat bahwa memang Nehemia ini seorang yang berintegritas. Itu penting membuat catatan. Nah, saudara-saudara, kalau jadi pemimpin, saudara jangan lupa juga perlu
data-data itu dicatat supaya saudara tidak bisa dipersalahkan. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan semua jelas, ya. Jadi kalau kita orang beriman, kita anak-anak Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipercayakan Tuhan pada kita. Nah, terutama sesama manusia, mereka mau lihat data, mereka mau lihat catatan, ya. Jangan sampai kita dicurigai, jangan sampai kita itu kredibilitas kita itu diragukan. Itu sebabnya saudara, kita sebagai orang-orang beriman, mari kita sama-sama menjadi seorang yang bertanggung jawab dengan membuat catatan data-data yang akurat, ya, supaya tidak bisa diutik-utik sama orang lain atau dipertanyakan. Semuanya nyata, semuanya sudah ada catatan, ya. Jadi kita belajar banyak hal dari kitab Nehemia. Walaupun kita menjadi orang tua juga, ya, keluarga juga perlu punya data-data ataupun rencana untuk keuangan keluarga, untuk, ya, supaya untuk hari depan, untuk pensiun, atau untuk rencana sekolah anak dan lain-lainnya, kita sudah rencanakan. Dan pada waktunya maka kita bisa mempertanggungjawabkan. Dan ya, beberapa waktu yang lalu, ya, saudara Tommy itu menjelaskan bahwa keuangan juga perlu direncanakan, sehingga saudara dapat menyisihkan bagian untuk Tuhan, bagian untuk keluarga, memberi orang tua, untuk sekolah, untuk semuanya. Ya, memang ada orang yang keuangannya terbatas, tetapi yang bagaimanapun kita perlu membuat perencanaan yang baik dan mempunyai data-data yang baik kalau kita dalam organisasi, supaya semuanya dapat kita pertanggungjawabkan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami belajar banyak dari Nehemia. Biarlah kami merenungkan firman ini secara praktis juga, secara rohani. Tuhan, kita bertanggung jawab pada Engkau, dan kami juga bertanggung jawab kepada sesama manusia, juga di dalam keluarga. Berkati Tuhan setiap orang yang rajin setia merenungkan firman-Mu ini, agar semakin hari hidupnya semakin diberkati. Karena kami berdoa demi nama Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa pula saudara-saudara. Tuhan berkati dan sertai saudara-saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.